warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Uus Rahmat Taufik dan yang lainnya Mariska Nur Hasanah, Ardanestana Amadi, Cindy Fitra, dan Erlin Suci. Akan menyampaikan kritikan dari artikel yang berjudul Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Setelah membaca artikel tersebut, menurut saya, judul yang dibuat oleh penulis Khairul Anwar sudah sesuai dan jelas. Dibuktikan dengan isi dari artikel yang mendeskripsikan atau menjelaskan terkait judul dari artikel tersebut. Abstrak dari artikel pun berisi dengan baik dan benar, berisi uraian ringkas dan mewakili terhadap isi judul. Akan tetapi, abstrak biasanya dimulai dengan bahasa asal dan dilanjutkan dengan bahasa global atau bahasa Inggris. Dimulai dengan menggunakan bahasa Inggris diperbolehkan. Akan tetapi, menurut saya, seharusnya abstrak dimulai dengan menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Dikarenakan artikel lebih ditujukan untuk intern Indonesia. Baru setelah itu dilanjutkan dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Tujuan dari artikel tersebut pun juga dipaparkan dengan jelas di bagian abstrak. Selanjutnya yang keempat yaitu ide atau isu yang diangkat relevan dan sangat penting. Iya, karena dengan adanya artikel ini kita bisa mengetahui dampak defisit anggaran yang akan berpengaruh pada peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, desain dan metode penelitian sangat sesuai dengan tujuan penelitian karena memberikan penjelasan yang spesifik tentang ekonomi makro. Yang keenam, jika penelitian menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen, apakah metode tergambarkan dengan jelas? Menurut saya sudah jelas karena penelitian tersebut menggunakan kuasi eksperimen dan cukup detail sewaktu-waktu penelitian tersebut diulang. Berikutnya, nomor 7. Pada hasil penelitian tersebut, tidak ditemukan kesalahan atau error atas fakta dan interpretasi dalam artikel hasil penelitian tersebut. Jadi, pada hasil penelitian tersebut sudah sesuai fakta dan interpretasi. Nomor 8. Pembahasan pada artikel hasil temuan tersebut sudah relevan, karena dalam kesimpulan yang ada di dalam artikel ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan sudah dengan sesuai fakta. Yang ke-9, penulis atau peneliti tersebut sudah menggunakan kepustakaan yang terkait topik penelitian tersebut. Peneliti juga sudah menggunakan kepustakaan yang relevan dan sesuai fakta hasil penelitian tersebut. Pertanyaan nomor 10, apakah ditemukan ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau sebaliknya? Dalam artikel kami, saya menemukan ide yang terlalu dilebih-lebihkan dan ada revisi yang lebih spesifik, yaitu menurut Romer secara simultan, fungsi fiskal bertujuan untuk menciptakan kondisi makroekonomi secara kondusif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja yang sekaligus menekan jumlah pengangguran dan mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata. Untuk revisi yang lebih spesifik, yaitu untuk mencapai hal tersebut dengan mengupayakan penerimaan dalam negeri dapat ditingkatkan, mengupayakan berkurangnya ketergantungan utang luar negeri dan menekan pengeluaran negara dengan menerapkan skala prioritas yang tinggi. Selanjutnya, untuk soal nomor 11, apakah beberapa bagian artikel yang masih dapat dipaparkan lebih lanjut? Dalam artikel ini saya akan memaparkan artikel yang masih belum jelas, yaitu pemerintah dalam asumsi makro APBN 2005 penyesuaian proyek pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5,5%, inflasi 7,0%, suku bunga sertifikasi Bank Indonesia 8,0%. Atas dasar asumsi tersebut, dalam patokan dasar anggaran subsidi BBM diperkirakan 19 triliun menjadi 60,1 triliun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melonjak pada akhir-akhir ini akan memperparah krisis ekonomi.
Untuk artikel tersebut masih dapat dipaparkan lebih lanjut, yaitu APBN masih menunjukkan defisit yang kian membesar akibat dari semakin membesarnya subsidi yang harus dikeluarkan terutama BBM. Sementara itu, dari sisi penerimaan pajak belum menunjukkan hasil yang maksimal, meskipun upaya penarikan pajak dengan memperluas basis pajak yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, jawaban nomor 12. Apakah pernyataan penulis jelas atau challenge atau malah ambisius? Dalam artikel tersebut, setelah saya baca dan saya teliti lebih lanjut, tidak ada pernyataan penulis yang ambisius. Semua pernyataan dalam artikel tersebut sangat jelas. Selanjutnya nomor 13, yaitu apakah asumsi yang mendasari pemikiran penulis atau peneliti. Asumsi yang mendasari adalah dengan penulis atau peneliti mempunyai tujuan mendeskripsikan dampak defisit anggaran YBI dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia, di mana tujuan akhir dari penulis makalah ini akan melihat dampak defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nomor 14, apakah penulis atau peneliti telah objektif dalam pembahasan hasil? Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflasionari, di mana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir, nomor 15, yaitu apakah kesimpulan jelas, singkat, dan padat, serta merefleksikan temuan atau hasil penelitian. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan daerah secara tepat dan menggunakan secara bentuk inovasi dan mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.